Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Kamaludin dengan NPM 1 Gen 024059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban. Materi pertama yaitu definisi bangsa, warga negara, dan penduduk. Yang pertama adalah bangsa. Pengertian bangsa secara umum, bangsa itu merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis, bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Misalnya, negara Republik Indonesia ditakdirkan terdiri atas berbagai suku bangsa. Dalam ilmu tata negara, terdapat berbagai pengertian mengenai istilah bangsa. Mengenai pengertian bangsa, berikut ini oleh Budianto dikemukakan pendapat beberapa pakar kenegaraan yang ternama seperti yang pertama adalah Ernest Renan. Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung. Yang kedua itu adalah menurut Otto Bauer. Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan hasil. Yang kedua adalah definisi warga negara. Warga negara, menurut Aristoteles, adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles di sini tidak termasuk yang berhak menyandang status warga negara. Hanyalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memiliki nalar berpolitik dan kedudukan dalam polis. Aristoteles juga menekankan tentang hubungan negara dan warga negara sebagai partner untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kebaikan bersama. Selanjutnya itu adalah definisi penduduk. Menurut Cranberg, penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara, yang secara sosiologis lazim disebut rakyat atau folk dari negara itu. Rakyat dalam kaitan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan pengertian semacam itu, maka penduduk negara Indonesia lebih diberikan arti semua orang yang bertempat tinggal secara tetap di wilayah negara Indonesia, yang dapat berstatus sebagai warga negara Indonesia maupun orang asing. Yang selanjutnya adalah asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan merupakan suatu cara negara untuk menentukan status hukum seseorang terhadap negara. Asas juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah asas ius soli, yang merupakan asas yang berdasarkan tempat lahir. Yang kedua itu adalah asas ius sanguinis, merupakan asas yang berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Yang ketiga itu adalah asas perkawinan, yang berdasarkan kesatuan hukum suami istri. Yang keempat adalah asas naturalisasi. Asas ini merupakan proses memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Selanjutnya itu adalah asas yang dianut Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama itu adalah asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli terbatas. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini menjaga agar tidak terjadi warga negara tanpa kewarganegaraan atau apatrid, atau memiliki dua kewarganegaraan atau bipatrid. Selanjutnya itu adalah hak warga negara. Hak warga negara adalah jaminan dasar yang melindungi kemerdekaan individu dan memastikan kesejahteraan mereka dalam masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak warga negara menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap individu. Beberapa hak menurut Undang-Undang 1945 yaitu menurut Pasal 27 Ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28B, hak membentuk keluarga. Pasal 28C, hak mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan. Pasal 28D, hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Hak kebebasan beragama, berpikir, dan memiliki harta pribadi.
Hak-hak ini memastikan setiap warga negara hidup dengan martabat dan kebebasan. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan dengan hak. Beberapa kewajiban dalam Undang-Undang 1945 yaitu Pasal 27 ayat 1 yaitu menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 3 ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1 sampai 2 menghormati hak orang lain dan tunduk pada hukum. Pasal 30 ayat 1 ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Dengan melaksanakan kewajiban, warga negara turut menjaga ketertiban dan keutuhan negara. Yang selanjutnya itu adalah tugas dan tanggung jawab negara. Tugas dan tanggung jawab negara adalah kewajiban-kewajiban yang melekat pada negara sebagai organisasi politik berdaulat untuk menjamin ketertiban, melindungi hak warga, menyediakan layanan publik, menegakkan hukum, mengatur perekonomian, menjaga pertahanan keamanan, serta memenuhi komitmen internasional. Landasan formal tugas-tugas ini biasanya ditemukan di konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. Adapun tanggung jawab utama negara meliputi yang pertama adalah perlindungan, yaitu menjaga keamanan dalam dan luar negeri. Yang kedua, kesejahteraan, yaitu menyediakan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Yang ketiga adalah menegakkan hukum, yaitu menjamin keadilan dan kepastian hukum. Yang keempat itu regulasi, yaitu mengatur perekonomian, lingkungan, dan teknologi. Yang kelima, pertahanan dan keamanan, yaitu menjaga kedaulatan negara. Yang keenam itu adalah good governance, yaitu transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Yang ketujuh, tanggung jawab internasional, yaitu kerjasama dan kemanusiaan global. Negara berperan aktif dalam menciptakan kehidupan adil, aman, dan sejahtera. Selanjutnya adalah konsep hak asasi manusia atau HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Filosofinya, HAM ini merupakan kebebasan yang berdasarkan penghormatan atas kebebasan orang lain. Kebebasan HAM terbatas ketika kita memasuki wilayah bebasnya orang lain, maka kebebasan kita akan berakhir. Unsur pokok HAM menurut H.A. Masyur Effendi yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Selanjutnya adalah ciri-ciri HAM, yaitu hakikat, universal, dan tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Selanjutnya fungsi HAM yaitu menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi tiap individu serta perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. HAM juga dijamin oleh pemerintah melalui yang pertama itu adalah TAP MPR nomor 16 MPR 1999. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang ketiga adalah Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28 RI. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Itu saja penjelasan saya tentang hak dan kewajiban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.